Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam perkuliahan seminar manajemen operasional. Yang terhormat Bapak Haji Iwan Setiawan SEMM selaku dosen pembimbing seminar manajemen operasional, dan yang saya hormati rekan-rekan atau teman-teman seperjuangan semester 7. Selamat pagi teman-teman, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semangat selalu. Pada pagi hari ini saya mengambil tema dari 10 keputusan kritis manajemen operasional, yaitu yang pertama, desain barang atau jasa, dengan berjudul mengenal pentingnya desain produk pada pengembangan bisnis. Perkenalkan, nama saya Isnini Adiningrum. Saya berasal dari kelas manajemen M, Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis. Langsung saja kepada materi ya. Mengenal pentingnya desain produk pengembangan bisnis. Saat ini nilai dari sebuah produk tidak hanya manfaatnya saja yang diutamakan, namun ada nilai estetika dari desain produk yang diperlihatkan. Pada bidang pemasaran, desain pada produk menjadi sangat penting untuk menarik minat khalayak pada sebuah produk. Nah, selain itu, desain pada jenis layanan atau barang produksi akan sangat berpengaruh pada perkembangan bisnis. Oleh karena itu, perlu diketahui tentang apa itu desain produk, kemudian bagaimana konsepnya, jenis, serta manfaat bagi perkembangannya bisnis, bagi berkembangnya bisnis yang ada di pasaran. Kemudian, next. Pengertian desain dan produk. Ada banyak ahli di bidangnya yang telah mengidentifikasikan tentang definisi desain produk. Di sini saya mengambil dari Franklin G. Moore dan Thomas E. Hendrick tahun 1999. Desain dari hasil produksi merupakan hal yang sangat penting karena hasil produksi baru dapat menaikkan 2 atau 3 kali omset suatu organisasi pada suatu waktu. Kemudian, desain produk adalah suatu kreativitas dalam memecahkan masalah dengan target yang jelas. Nah, dalam hal ini, sebuah desain pada layanan atau barang produksi tidak hanya sebuah rancangan di atas kertas saja, namun mengutamakan juga proses dari awal sampai akhir dengan melibatkan rancangan, gagasan yang harus terwujud, serta memiliki nilai estetika yang tinggi. Nah, maka desain pada produk dapat disebut juga sebuah ide dari hasil kreasi manusia. Nah, yang memiliki manfaat serta nilai tambah bagi khalayak luas. Spesifikasi dari sebuah desain pada produk mempertimbangkan adanya proses produksi, kemudian harapan khalayak serta keputusan final yang telah dianalisa. Kemudian slide yang selanjutnya adalah pentingnya desain bagi produk. Pentingnya desain produk bagi perusahaan. Nah, dalam menciptakan sebuah desain untuk barang atau layanan yang diproduksi akan terjadi proses yang sangat penting dan sangat panjang. Oleh sebab itu, hasil dari desain untuk barang atau layanan yang diproduksi merupakan hal yang paling penting bagi perusahaan. Nah, ide atau desain produk itu sangat penting sekali teman-teman. Bahkan desain dari hasil produksi itu sendiri bersifat sangat sensitif karena akan menentukan keberhasilan ataupun kegagalan dalam suatu bisnis. Kemudian, jenis dari desain produk.
dalam pengembangan suatu desain dari hasil yang diproduksi, ada dua jenis yang bisa dikembangkan untuk menghasilkan produk secara nyata. Nah, yang pertama adalah desain yang benar-benar baru. Nah, sebuah desain yang benar-benar baru artinya pada awal perencanaan sudah mematangkan ide yang berbeda dan belum pernah ada. Nah, sebuah prototip baru yang ada di pasaran, hasil dari melakukan penelitian yang mendalam serta adanya inovasi dalam mewujudkan desain pada hasil produksi dengan tampilan daripada yang lain serta kreatif. Yang kedua adalah modifikasi desain yang sudah ada. Nah, pada saat menghasilkan desain pada produk, modifikasi memang lebih mudah dilakukan. Namun, tetap saja pada modifikasi sebuah desain harus menonjolkan ciri khas tersendiri atau yang beda dari yang lain. Tidak serta-merta sama dengan desain pada barang atau layanan yang diproduksi yang sudah ada di pasaran. Nah, sebuah desain akan berfungsi lebih baik jika adanya pembaharuan terhadap desain yang sudah ada di pasaran. Hal tersebut bisa terjadi pada produk baru maupun variasi produk yang ada di pasaran. Next, slide selanjutnya adalah tujuan desain produk bagi pengembangan bisnis. Nah, adanya desain pada hasil produk diciptakan untuk digunakan secara nyaman dan memiliki nilai manfaat serta aman pada saat menggunakan sebuah produk. Jadi, sebuah interaksi yang terjadi pada pengguna dengan menggunakan produk yang dihasilkan biasanya akan menimbulkan hal berikut. Apakah itu nyaman serta aman, kemudian apakah ada solusi serta manfaat yang berdampak positif secara emosional atau kejiwaan untuk mengatasi masalah atau keinginan pada pengguna. Kemudian selanjutnya produk berkualitas yang memiliki nilai jual tinggi. Benar sekali, itu adalah tujuan dari desain produk bagi pengembangan bisnis. Harus adanya hasil dari sebuah produk yang berkualitas yang memiliki nilai jual tinggi. Jika nilai jual tinggi berarti itu sudah dapat dipastikan, produk itu bagus, bisa kita gunakan. Kemudian menyesuaikan kebutuhan konsumen dengan menghasilkan produk yang sedang tren pada masanya. Kita harus mengikuti perkembangan zaman untuk meningkatkan penjualan produk yang sedang kita jalankan. Kemudian membuat sebuah produk yang ekonomis tanpa mengurangi kualitas serta nilai jual dan manfaat yang dihasilkan sebuah produk. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan pangsa pasar serta melakukan target kepada segmen pasar yang baru. Nah, di sini bisa dilihat ya, di atas ada sebuah produk yakni bernama rangining. Rangining adalah terbuat dari beras aron, nasi aron, dari nasi aron. Yang awalnya jika ada pembeli yang melakukan kegiatan pemasaran, biasanya biasanya dilayani dengan menggunakan kresek untuk dibawa pulang. Nah, namun dalam hal ini saya mengungkapkan bahwa hal tersebut kurang cantik ya, kurang bagus lah gitu. Karena untuk pemasaran, desain atau produk dari suatu perusahaan itu sangat penting untuk menarik minat konsumen. Jadi saya membuat logo. Nah, kemudian logo itu
diberikan kepada rangining ada dua ya, ada dua ya. Yang pertama pengemasan yang sudah matang, yang kedua yang belum matang atau belum digoreng. Jadi terlihat sekali perbedaannya. Yang tadinya belum memakai plastik ya, hanya memakai kresek saja, menjadi sekarang memakai plastik atau dikemas dengan sedemikian rupa yang menambah nilai plus untuk orang lain melihatnya. Jadi semakin indah ya teman-teman, bisa kita lihat. Kemudian fungsi desain pada produk untuk pengembangan bisnis. Nah, adapun fungsi dari desain pada barang atau layanan yang diproduksi yaitu adalah sebagai identitas dari sebuah produk itu sendiri. Jadi pelindung untuk produk dan menambah nilai jual suatu produk. Nah, yang pertama menjadikan konsumen puas akan pelayanan. Nah, konsumen akan lebih melirik atau melihat produk berdasarkan desain yang ditampilkan, karena dengan melihat desain yang berkualitas, penampilan yang menarik, kemudian kemudahan penggunaan serta minim kendala menjadikan konsumen mengambil kesimpulan atau keputusan bahwa hasil produk ini bermutu nih, berkualitas nih, jadi mau nih. Nah gitu ya misalkan. Nah, kemudian yang kedua adalah faktor penentuan sebuah kesuksesan produk. Nah, benar sekali. Sebuah penciptaan dari inovasi dalam menghasilkan desain pada barang atau jasa akan membawa manfaat yang besar dalam sebuah bisnis. Nah, dengan adanya faktor penentuan sebuah kesuksesan, produk akan meningkatkan kinerja, efisiensi, serta bisa mengurangi biaya dan risiko untuk bisnis yang dijalankan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan penjualan. Dalam menjangkau pasar yang lebih luas, maka diperlukan sebuah desain pada hasil produksi yang inovatif dan tentunya kreatif. Nah, karena adanya desain yang unik tersebut merupakan faktor penentu sebuah kesuksesan suatu produk atau jasa. Tentunya hal itu akan berpengaruh pada penjualan serta meningkatnya pengembalian investasi sebuah bisnis. Yang keempat adalah desain pada produk meningkatkan kualitas perusahaan. Sebuah perusahaan dikatakan sukses jika menghasilkan sebuah desain pada hasil produk yang cermat. Dengan adanya optimalisasi penggunaan bahan, pengurangan biaya produksi, serta meminimalisir pemborosan. Selain itu, desain pada hasil produksi yang dihasilkan mampu memiliki sebuah karakteristik atau ciri yang unik. Nah, yang kelima, peningkatan dalam pengembangan bisnis. Desain pada hasil produk yang baik berupa yang hasil produk yang baru maupun produk pengembangan dari hasil yang sudah ada tentu akan sangat berpengaruh pada proses penjualan sebuah layanan atau barang yang sudah diproduksi, karena konsumen cenderung melihat secara visual. Baik produk maupun jasa, jika terlihat nilai estetikanya produknya tinggi, nah tentu akan berpengaruh pada proses penjualan. Menjadi penjualan itu akan meningkat. Dengan begitu, nah akan sangat mempengaruhi bisnis yang kita kembangkan. Nah, di sini tadi ya sudah dibuat logo, kemudian dikemas dalam kemasan yang sedemikian rupa, dan kemudian diposting atau dikirim ke sosial media. Nah, jadi supaya orang lain tuh tahu, supaya masyarakat luas tuh tahu, oh ini ada makanan namanya rangining, bentuknya seperti ini dan rasanya silahkan dicoba. Ya,
selesai, sekian dari saya. Jadi dapat diambil kesimpulan dengan adanya desain pada hasil produksi yang dikembangkan untuk memberikan pengaruh pada nilai sebuah hasil produksi, maka sebuah perusahaan harus memperhatikan proses dari pengembangan desain hasil produksi itu sendiri. Nah, berdasarkan manfaat serta fungsi sebuah desain, maka akan menghasilkan kebermanfaatan dalam menjalankan bisnis yang sedang dilakukan. Namun, tidak hanya pengembangan produk yang harus dipikirkan dalam pengembangan bisnis. Ada banyak hal lain juga yang harus dilakukan atau diperhatikan dalam pembukaan bisnis yang rapi dan transparan, agar nantinya keuntungan bisnis yang kita pantau akan pasti ya, dan juga kita bisa mengambil kebijakan yang tepat untuk pengembangan bisnis yang dilakukan. Nah, sekian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan, karena sesuatu yang sempurna itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, dan di sini saya ada produk ya. Ini dia rangining ma ocah. Nah, rangining ma ocah teh enak, gurih, renyah, lezatnya nempel di lidah. Yuk beli rangining ma ocah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.